Ambrosini ungkap antusiasme AC Milan sambut kedatangan Ibrahimovic. Massimiliano Ambrosini mengungkapkan antusiasme skuad AC Milan akan kedatangan Zlatan Ibrahimovic pada tahun 2010 lalu, meski pihak klub sempat merahasiakan dari mereka. Ibrahimovic meski dengan masalah cedera yang ia alami musim ini, setelah menjadi pemain yang sangat penting bagi Rossoneri sejak kembali ke klub Januari 2020 lalu. Ia tak diragukan lagi menjadi salah satu di balik kesuksesan mereka belakangan ini. Legenda Swedia tersebut menjadi favorit fans sejak periode pertamanya di klub saat ini. Ia memenangkan Scudetto pada musim pertamanya bersama Milan, meskipun akhirnya ia hengkang untuk bergabung di Paris Saint-Germain. Ia selalu menegaskan bahwa transfer tersebut merupakan keputusan raksasa Serie A. Saat berbicara melalui channel YouTube Carlo Palegatti, legenda Rossoneri Ambrosini angkat bicara mengenai musim panas klub pada 2010 lalu, saat mereka mengumumkan transfer striker 39 tahun tersebut dari Barcelona. Klub terus menyembunyikan fakta mengenai transfer Ibra. Saat kabar tersebut mencuat, saya ingat saya bersama satu tim di Milanello. Kami bertemu Allegri dan bertanya kepadanya, "Pelatih, apakah itu benar?" Beliau menjawab, "Ya," dengan menyatakan mereka akan merekrutnya dan Robinho. Ada antusiasme dan kebahagiaan yang tumbuh, ujarnya. Ibra sendiri harus mengakhiri musim ini lebih cepat, tetapi menariknya untuk melihat bagaimana ia akan beraksi musim depan. Fisiknya mungkin sudah mulai menurun, namun secara mental ia tampaknya masih di puncak. Keuangan membaik, AC Milan punya banyak ruang manuver di bursa transfer. AC Milan dikabarkan memiliki lebih banyak ruang untuk manuver pada bursa transfer musim panas nanti, lantaran situasi keuangan mereka yang semakin membaik. Milan News menuliskan bahwa buku anggaran Il Diavolo pada paruh pertama musim ini mencatatkan yang menegangkan pada polanya terus menunjukkan perkembangan yang positif. Saat ini hampir mustahil melakukan estimasi seperti apa data akhir pada 30 Juni 2021 mendatang saat tahun anggaran musim ini ditutup. Kendati demikian, ada kepastian bahwa liabilitas dari kedua tahun terakhir hanya akan menjadi kenangan, dan jika raksasa Serie A tersebut benar-benar lolos ke Liga Champions, Rossoneri akan memperoleh pendapatan tambahan yang akan sangat membantu mereka melalui bonus dari kompetisi elit Eropa tersebut. Tidak akan ada pembelian tak masuk akal pada bursa transfer musim panas mendatang, mengingat kinerja yang telah dilakukan oleh Il Diavolo sejauh ini pantang untuk disia-siakan. Tetapi tampaknya akan ada margin transaksi yang lebih besar untuk membuat skuad dimiliki Stefano Pioli menjadi lebih kompetitif lagi. Hal tersebut juga berkat penjualan pemain-pemain yang tak lagi masuk dalam proyek besar Milan di masa depan, seperti Samu Castillejo, Andrea Conti, Diego Lahat, dan Mattia Caldara. Raksasa Serie A tersebut mungkin tak akan menemui kesulitan melepas pemain pertama, namun untuk ketiga nama terakhir mereka tampaknya perlu melakukan upaya ekstra dalam penemuan calon pembeli. Klub asuhan legenda AC Milan turun kasta dihukum sejauh 800 km. Nasib kurang beruntung dialami legenda AC Milan Filippo Inzaghi dan klub asuhannya di Liga Italia Serie A, Benevento, yang dipastikan terdegradasi. Kepastian Benevento turun kasta ke Serie B ini didapatkan usai partai tunda pekan ke-25 antara Lazio melawan Torino berakhir dengan skor 0-0 Selasa 18 Mei 2021. Benevento sebenarnya masih menyisakan partai tandang melawan Torino pada pekan ke-38 Serie A, namun hasil dari laga tersebut tidak memberi dampak apa-apa. Secara matematis, Benevento menjadi salah satu klub yang sudah dipastikan bakal turun kasta ke Serie B pada musim depan. Sebuah kenyataan yang sulit diterima oleh presiden klub Oreste Virgorito hingga memutuskan memberi hukuman untuk anak asuh Inzaghi. Laporan Calcio Mercato menyebutkan Virgorito marah besar dan bakal memaksa skuad Benevento menggunakan jalur darat saat bertemu ke markas Torino. Bukan hal yang biasa, mengingat jarak antara Benevento yang terletak di region Campania, Italia Selatan, ke Torino di bagian utara sangat jauh terpaut. Inzaghi dan para anak asuhnya nanti bakal melakukan perjalanan dengan menyisir sepanjang semenanjung Italia yang berjarak total 800 km.
Perjalanan darat yang bakal memakan waktu hingga 12 jam, keputusan Virgorito menghukum klubnya ini juga tak lepas dari aksi Ultras Benevento. Para supporter garis keras ini tak terima melihat para pemain yang nyaman berpergian menggunakan pesawat dan meminta klub menyediakan bus sederhana saja. "Kami tak setuju," tulis Ultras Benevento dalam pernyataan sikap mereka. Tim berpergian sepanjang musim dengan pesawat charteran yang nyaman. "Kami harap kali ini mereka pergi dengan bus tim yang sederhana," ibunya. Berstatus sebagai tim promosi untuk musim 2020-2021, Benevento belum mampu tampil mengesankan dan harus segera kembali ke Serie B. Benevento sempat tampil menjanjikan di paruh musim dengan berada di 10 besar klasemen. Namun setelah itu hanya mampu meraih 1 kemenangan dalam 18 laga sisa. Atalanta versus AC Milan. Gasperini, "Kami tidak bertanggung jawab atas nasib tim lain." Pelatih Atalanta Gianpiero Gasperini tidak ingin merasa bertanggung jawab atas nasib AC Milan, Napoli, dan Juventus dalam persaingan merebut tiket Liga Champions musim depan. Duel Atalanta versus AC Milan sendiri merupakan laga pekan terakhir Liga Italia 2020-2021 yang bakal dilangsungkan di Stadion Gewiss pada Senin 24 Mei 2021. Hingga giornata ke-37 masih ada 3 tim yang bersaing merebutkan 2 tiket ke Liga Champions musim depan. Tim-tim tersebut adalah AC Milan, Napoli, dan Juventus. Salah satu dari 3 tim tersebut tidak akan finish di 4 besar alias gagal ke Liga Champions. Jika Ladea menang di laga ini, mereka bisa mengeliminasi AC Milan. Namun hal tersebut tidak akan terwujud apabila Juventus kalah dari Bologna dan Napoli juga menelan kekalahan dari tamunya Hellas Verona. Gasperini selaku pelatih Ladea tidak terlalu memusingkan berbagai skenario siapa saja yang bakal finish di 4 besar. Pasalnya Atalanta sudah dipastikan ke Liga Champions musim depan. Kendati demikian, Atalanta bisa saja turun peringkat apabila menelan kekalahan dari Rossoneri. "Mereka semua mencoba untuk menarik-narik jaket kami di laga ini," sebut Gasperini dikutip dari Football Italia. "Kami selalu menyelesaikan tugas kami. Kami tidak akan bertanggung jawab atas nasib tim-tim lainnya. Semuanya memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri. Kami harus mencetak poin dan kami akan bermain demi finish di peringkat kedua, sehingga kami mencapai target kami," pungkas mantan pelatih Inter Milan.